Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiyya jamil hajat wa tahiruna biha min jami syai'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu salawat munjiat yang udah diajarin sama orang tua saya sebelum saya lulus SD, sebelum saya masuk SD lagi. Udah biasa-biasa ke musola, kelanggar di Betawi, tahun 1980-an udah dibaca. Dulu mah nggak ngerti apa-apa, dengerin, lama-lama ngikutin. Ya bertahun-tahun, sampai masuk pesantren, tahun 89, masuk pesantren, kemudian bagaimana nggak hafal, bertahun-tahun udah. Lalu ketika di dalam pesantren, ada 1-2 kali dibaca. Cuma yang paling banyak membaca salawat nariyah. Cuma salawat munjiat ini udah saya amalkan dan semenjak dari kecil, dan juga setiap doa mesti kalau di Betawi doa itu dibacakan salawat munjiat dulu di depannya. Saya juga dulu nggak tahu namanya salawat apa, ya pokoknya baca itulah. Saya pikir itu doa, ya sama juga sih, salawat juga doa. Saya pikir doa seperti doa apa namanya yang biasa dibaca itu kalau di Betawi, kalau orang baca doa selamat biasanya itu dibacanya. Nah, salawat munjiat di pertama kali. Kenapa saya tahu ingat itu karena belakangnya ada wabak dalam mamat. Oh, tahu dah namanya salawat munjiat. Nah, salawat munjiat ini benar-benar itu kemakbulannya cepat, karena saya udah ngerasain berkali-kali. Beberapa kali saya nih dulu sering ngamalin salawat munjiat tuh di tengah malam, karena saya juga baca siapa yang membaca salawat munjiat di tengah malam itu hajatnya dikabulkan sebanyak 1000 kali dibaca. Nah, baca beberapa 1000 kali beberapa malam itu. Cuma hajat saya nggak banyak-banyak, kecil-kecil, karena saya bukan orang yang berambisi banget terhadap sesuatu. Ya biasa-biasa aja, dapat alhamdulillah, nggak dapat juga bukan masalah. Nah itu, tapi yang saya dapat alhamdulillah bener-bener cepat, biasanya 2 hari, kadang 1 hari, padahal yang biasa-biasa aja itu bisa dalam hari itu juga itu pernah. Nah, kemudian 1 hari saya berpikir begini, ya Allah ini gak punya duit banget ini, gimana caranya ini? Ya Allah, saya baca salawat munjiat itu 1000 kali, ya Allah. Besok saya baca salawat munjiat 1000 kali, paginya, malam harinya saya dibilangin, oh ya bang, tadi dibilang sama bapak, Pak Guru suruh ngambil uang, punya anak, beasiswa anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa hari ya, sebelumnya, ya Allah ini di rumah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ini, gak ada beras, gak ada apa-apa. Ya Allah tolong dapetin saya makanan. Saya baca salawat munjiat itu. Jangan dipikir dari mana datangnya. Itu lu malu sama juga berusaha ngajarin Allah. Jangan kayak gitu. Pokoknya kita tetap berusaha dengan cara kita sendiri. Alhamdulillah ada aja jalan, belum sampai sehari udah dapet. Itulah kecepatan sholat munjiat yang luar biasa. Dulu saya merasakan kan luar biasa sholat munjiat itu. Kayak itu, dari itu orang-orang yang punya jalan kehidupan dengan apa namanya istilahnya tuh, dengan biasa-biasa aja. Maksudnya dengan apa ya? Maksudnya dengan aktivitas sehari-harinya, orang kerja, orang dagang, orang punya usaha itu. Kalau dia membaca salawat munjiat lebih hebat lagi. Kenapa? Jalannya ada. Tinggal kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan urusan kita. Yang kagak ada jalannya aja dikasih jalannya sama Allah. Apalagi yang ada jalannya, itu lebih dimudahkan lagi. Mari kita membaca salawat munjiat setiap hari. Karena udah benar-benar terjadi. Apabila kita membaca salawat munjiat setiap hari 1000 kali, memang lama. Kapan bacanya? Ya dari pagi. Kalau saya kan, kata saya nggak kemana-mana, paling-paling sekali-sekali aja saya ke rumah sakit atau ke puskesmas di hari-hari dan bulan tertentu. Itu saya baca setiap hari salawat munjiat. Dari pagi saya baca salawat munjiat. Alhamdulillah itu di tengah-tengah udah selesai membaca salawat munjiat kan 500 kali baru saya berdoa. Ya Allah, kepentingan kita apa? Berdoa. Setelah itu baca lagi 100 kali, nanti berdoa lagi, baca lagi 100 kali sampai 1000 kali. Kalau memang belum merasa belum yakin nih, baca lagi 100 kali, lalu minta berdoa lagi, lalu baca lagi 100 kali. Insya Allah itu dalam waktu yang insya Allah nggak terlalu lama. Biasanya saya dalam waktu 3 hari, kadang nggak nyampe 3 hari, itu 2 hari aja, 1 hari pun pernah itu insya Allah makbul hajatnya. Kalau hajat-hajat yang berat, jual tanah, mau beli tanah, mau beli rumah, mau jual rumah,
mau tutup utang itu bacanya jangan sekali 2 hari, karena kan lama, karena kan berat. Kalau saya kan karena hajatnya ringan-ringan aja. Coba kalau yang hajatnya berat, dibiasakan untuk membaca sholawat munjiat terus menerus. Ada orang yang sudah mengamalkan sholawat munjiat setiap hari 1000 kali selama 8 tahun. Bayangin, usahanya di mana-mana ada, showroomnya juga di mana-mana ada, usaha lain di mana-mana ada, berkah dari mengamalkan sholat munjiat. Jangankan orang lain, saya sendiri mengatakan iya seperti itu. Kenapa? Saya ngerasain sendiri. Surat Al-Waqiah, membaca sholat munjiat itu cepat insya Allah kabul kita cepat. Cuma kalau surat Al-Waqiah kemudian membaca sholawat Nabi juga kan, itu termasuk cepat juga untuk menaikkan doa kita ke hadirat Allah. Kalau surat Al-Waqiah kalau kita baca itu nggak tahu kapan datang rezekinya, pokoknya begitu datang aneh kita ngerasain. Tapi kalau sholawat munjiat kita minta kepada Allah, insya Allah sama-sama kuatnya, sama-sama bagusnya, karena berkah dan karomah dari keduanya. Ya, apalagi orang yang punya usaha, punya bisnis, punya dagangan, punya jualan, mau mengamalkan sholat munjiat 1000 kali setiap hari dan membaca surat Al-Waqiah setiap hari 40 kali, insya Allah lebih makbul lagi. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, menyambung silaturahim, insya Allah lebih baik lagi. Usahanya lebih maju, utangnya kagak ada, dan juga modalnya terus bertambah, hatinya tenang, hidupnya lebih sejahtera, insya Allah. Karena saya ngerasain sendiri, bukan kata orang lain, walaupun orang lain juga bercerita sama saya, tapi ini saya ngerasain sendiri. Saya ngerasain sendiri, insya Allah lebih barokah. Masalahnya kan kita kadang-kadang kita ini nggak istiqomah, kita malas lah, inilah itulah. Padahal orang udah bersaksi, ya termasuk saya juga yang bersaksi bahwa sholat munjiat itu alhamdulillah lebih cepat kabul hajatnya apabila kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memohonlah kepadaku, aku akan mengistijabah, mengabulkan doa-doamu. Nah gitulah Allah merintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Kita ikuti. Rasulullah bersabda, apabila kita akan berdoa, awali dengan pujian kepada Allah, membaca alhamdulillah, lalu membaca salawat kepada Rasulullah, lalu sampaikan doa-doa kita. Nah itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, insya Allah hidup kita lebih barokah. Kita serahkan semuanya urusan kita pada Allah setelah kita berusaha. Insya Allah jalan rezeki ada, insya Allah hajat kita dikabulkan. Apabila engkau mengamalkan itu, seperti yang Rasulullah sabdakan, sering saya sampaikan, Allah akan pertama mencukupkan rezekimu. Datang aja rezeki, nggak tahu dari jalan arah mana, pokoknya datang yang berkah. Kemudian yang kedua, Allah akan menyampaikan cita-citamu. Cita-cita kita apa sih kepada Allah? Kepada Allah dalam hidup kita ini, pengen kita seperti apa? Allah sampaikan cita-cita kita. Lalu yang terakhir, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah itulah yang kita suka. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari semuanya kita amalkan sholawat munjiat, sholawat Nabi. Itu insya Allah membaca surat Al-Waqiah, melaksanakan sholat tahajud, dan juga melaksanakan sholat duha. Jangan dibilang kok ribet amat bang, bukan kayak begitu. Yang penting kita dekat dulu kepada Allah. Ketika kita dekat, insya Allah kita menjadi orang-orang bertakwa. Untuk apa sih orang disuruh puasa Ramadan? La'alakum tatakun. Semoga kita mudah-mudahan la'ala itu semoga tapi ada harapannya. Beda dengan laita. Kalau laita itu nggak ada lagi, nggak akan terjadi. La ya laitani kuntu turoba. Semoga mudah-mudahan saya menjadi debu aja daripada disiksa di neraka. Ya nggak akan jadi itu. Tapi kalau kalimatnya la'ala, insya Allah terjadi. La'alakum, mudah-mudahan kamu semua tatakun menjadi orang bertakwa. Kalau kita udah jadi orang bertakwa, gimana sih selanjutnya? Orang bertakwa itu apabila dia mempunyai kesusahan, Allah akan sediakan jalan keluarnya. Dan wayarjukuhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezekinya dari arah yang nggak pernah dia sangka-sangka. Sehingga orang-orang menjadi heran, kok gampang banget usaha dia, kok mudah banget. Padahal bukan orang yang megang jabatan, tapi Allah gampangin usahanya. Tiap orang belum tentu punya rezeki, tapi tiap orang insya Allah pasti punya. Setiap orang belum tentu punya gaji. Maaf ya, salah kalimat, saya ulang. Tiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang insya Allah pasti punya rezeki.
Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa yang ada di muka bumi ini, dari makhluk yang melata di muka bumi ini, kami tanggung rezekinya, kami jamin rezekinya. Yang penting kita serahkan kepada Allah, kita usaha sesuai dengan profesi kita. Insya Allah dipermudah, insya Allah diberkahi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari memperbanyak sholawat, mari memperbanyak sholawat munjat. Insya Allah hidup kita menjadi berkah. Utang-utang dihilangin, utang-utang ditunaikan, hajat-hajat disampaikan, rezeki dibanyakan. Insya Allah dari berkah dan karomah membaca sholawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.